Pemirsa, di Timur Tengah yang panas membara, Iran dan Israel sepakat hentikan bara. Damai sementara atau jebakan kata? Karena dalam politik dan kepentingan selalu ada drama. Jika gencatan senjata ini benar, apakah ancaman usang akan terbuang? Saya Yudi Handoyo, Anda menyaksikan Sindo Prime. Kita ke informasi pertama, sebuah kapal tanker yang tengah bersandar di Tanjung Uncang, Batam, Kepulauan Riau terbakar hebat. 4 pekerja tewas, 5 lainnya luka berat. Asap tebal dan kobaran api disertai suara ledakan keras mengagetkan ratusan pekerja di galangan kapal PT ASL CPR di Tanjung Guncang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Saat peristiwa terjadi, kapal tanker MT Federal 2 sedang dalam perbaikan. Menurut saksi, api pertama kali muncul saat pekerja melakukan perbaikan di dalam tangki kapal. Namun tiba-tiba terjadi percikan api. Tak menunggu waktu lama, percikan api langsung membesar dan menyambar para pekerja yang berada di dalam tangki kapal. Akibat peristiwa ini, 9 orang pekerja menjadi korban, di mana 4 diantaranya meninggal dunia, sedangkan 5 lainnya mengalami luka bakar di tubuh. Kapal tersebut merupakan kapal berjenis kapal tanker, jadi sedang ada perbaikan di dalam tangkinya dan disitulah muncul kebakaran itu. Berapa korban, Pak? Untuk korban yang sudah divalidasi ada 9 korban. Ada 9 korban yang dimana 4 diantaranya meninggal dunia, 4 lainnya mengalami luka bakar di tubuhnya dan 1 mengalami luka ringan. Saat ini 4 jenazah korban kebakaran kapal tanker langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk dilakukan visum. Sedangkan korban luka masih dalam perawatan di rumah sakit. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Enosa, AA News melaporkan. Pemirsa, 1 unit kapal penangkap ikan berbendera Malaysia berhasil ditangkap di Selat Malaka sebelum ditangkap aksi kejar-kejaran di laut pun sempat terjadi. Aksi kejar-kejaran di laut mewarnai penangkapan 1 unit kapal penangkap ikan berbendera Malaysia KMP KFB 1066 di Selat Malaka. Kapal pengawas Hiu 01 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan PSDKP Belawan akhirnya berhasil menangkap kapal yang diduga mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Penangkapan berawal dari adanya sinyal kapal asing yang disinyalir menebar jaring di wilayah Indonesia. Kapal ini pun sempat kabur saat didekati kapal pengawas. Kapal ini selalu bermain di perbatasan, selalu keluar masuk. Nah, ini posisi kurang lebih sekitar 1 mil, Pak, dari landas kontinen, jadi sudah jelas masuk di wilayah perairan Indonesia. Untuk ABK Berdasarkan hasil pemeriksaan, kapal tersebut diawaki oleh 5 orang yang seluruhnya merupakan warga negara asing asal Myanmar. Dalam palka kapal, petugas menemukan 100 kg ikan hasil tangkapan yang diduga kuat berasal dari perairan Indonesia. Kini kapal dan seluruh awaknya telah diamankan di stasiun PSDKP Belawan untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, AA News melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, wanita pendaki asal Brazil, Juliana, yang jatuh dari tebing Gunung Rinjani pada Sabtu lalu dipastikan dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR telah berhasil menjangkau korban di kedalaman 600 meter. Karena nggak ada batu, saya bikinkan dia dari adelit yang mati itu, sama kayu. Hingga Selasa malam, tim SAR gabungan masih mengupayakan evakuasi Juliana, warga negara Brazil yang terperosok ke jurang di ketinggian Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tim SAR memastikan bahwa pendaki asal Brazil yang jatuh dari tebing Gunung Rinjani pada Sabtu lalu dipastikan dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR pun telah berhasil menjangkau korban di kedalaman 600 meter dan melakukan tindakan wrapping survivor terhadap korban. Berhasil menjangkau korban pada kedalaman 600 meter yang kita sebut datum point, di mana sebelumnya kita perkirakan korban ada di posisi kedalaman 400 meter
dan ternyata setelah kita bisa menjangkau korban, ternyata ada pergeseran turun ke bawah lagi di kedalaman 600 meter. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap korban dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kehidupan. Juliana Merins, 26 tahun, terperosok ketika mendaki Gunung Rinjani. Posisi korban terdeteksi melalui pantauan udara drone thermal. Selama 3 hari, petugas sempat kesulitan melakukan evakuasi karena medan yang terjal dan cuaca ekstrim. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Masih berkaitan dengan informasi tersebut, pemirsa, Menteri Pariwisata RI Widianti Putri Wardana buka suara terkait insiden jatuhnya pendaki asal Brazil Juliana Marins di Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Atas kejadian ini, Menpar menyampaikan duka mendalam dan berharap hal serupa tidak terjadi lagi. Pernyataan bela sungkawa diungkapkan Menpar Widianti Putri Wardana saat meninjau Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Ia menyayangkan hal ini terjadi dan memberikan perintah pihak terkait untuk menguatkan SOP bagi para pemanduan wisata ekstrim. Atas kejadian ini, Kemenpar menegaskan keselamatan wisatawan adalah prioritas utama dan berharap zero accident di seluruh destinasi wisata. Sebelumnya, korban Juliana Marins melakukan pendakian di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu 21 Juni 2025 lalu, ditemani pemandu lokal dan 5 pendaki lainnya. Diduga korban tergelincir dan jatuh ke jurang yang sangat curam. Kita sejak tadi, teman-teman hari ini. Pertama, kami menyampaikan rasa empati kepada keluarga korban atas musibah yang menimpa wisatawan asal Brazil saat melakukan pendakian di Gunung Rinjani. Kami juga menyampaikan terima kasih atas respon cepat dan koordinasi dari semua pihak, terutama Balai Taman Nasional Gunung Rinjani dan Basarnas yang telah berupaya maksimal dalam proses evakuasi Miss Juliana Marins. Perlu kami tegaskan bahwa keselamatan dan keamanan wisatawan adalah prioritas utama dalam mengembangkan pariwisata nasional. Kami telah meminta seluruh instansi terkait untuk memperkuat standar operasional prosedur serta meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan wisata berisiko tinggi, khususnya di destinasi ekstrim seperti Gunung Rinjani. Kami berharap ini menjadi yang terakhir. Kami menargetkan zero accident di seluruh destinasi wisata Indonesia. Satu kejadian saja dapat berdampak besar terhadap citra pariwisata kita di mata dunia. Sementara itu, Istana melalui Wamensesnek menegaskan akan membantu evakuasi pendaki Brazil yang jatuh saat mendaki di Rinjani. Istana juga memastikan setiap laporan yang masuk melalui media sosial akan ditindaklanjuti. Perkembangannya mengenai apa langkah-langkah yang akan kita ambil untuk membantu. Sebetulnya bukan hanya kasus ini yang di Rinjani ya, tapi banyak kasus yang sampai ke Presiden yang oleh tim Bapak Presiden sedang diadvokasi. Ya semua sebetulnya baik di medsosnya Presiden maupun medsosnya siapa saja atau melalui jalur apa saja yang masuk ke Presiden akan diperiksa, akan diteliti, akan diverifikasi dan sebisa mungkin akan diberikan bantuan. Kepala Basarnas Marsdia TNI Muhammad Syafi'i menjelaskan evakuasi korban yang rencananya akan menggunakan pesawat terkendala kondisi cuaca. Evakuasi oleh tim gabungan dilakukan melalui jalur darat secara konvensional menggunakan tali. Terima kasih. Seperti yang saya sampaikan tadi malam, Mbak, sesuai rencana bahwa tadi malam tim SAR terdiri dari 7 rescuer. 4 orang sudah bergabung dengan korban dan 3 personel rescuer ada di Angkor yang ada di Angkor 2. Pagi-pagi pada saat cuaca sudah memungkinkan kegiatan evakuasi sudah dilaksanakan. Bersamaan dengan itu pada pukul 07.00 pagi juga pesawat yang sudah kita standby-kan di Bandara Zam juga melaksanakan penerbangan di atas lokasi
Dan ternyata memang karena kondisi cuaca sehingga tidak memungkinkan hari ini kita laksanakan evakuasi dengan menggunakan pesawat. Sehingga diputuskan bahwa untuk evakuasi korban dilaksanakan dengan tali, dengan lifting. Itu yang dilaksanakan dan saya akan sampaikan bahwa mulai dari jam 6 pagi sebenarnya korban sudah mulai dilaksanakan evakuasi. Jarak antara titik yang di atas dengan yang di bawah dengan jarak 600 meter itu sebenarnya terdiri dari beberapa angkor, artinya titik tambatan, sehingga memakan waktu yang memang agak cukup lama. Dan saat ini informasi dari SMC atau Submission Commander yang ada di lapangan disampaikan bahwa korban alhamdulillah sudah berada di punggung dari LKP. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Iya, jadi unsur-unsur yang terlibat dalam SAR ini yang kemarin saya sampaikan merupakan gabungan. Jadi tidak hanya dari Basarnas, tapi Basarnas dibantu dengan seluruh potensi yang ada di wilayah, baik itu tim SAR yang ada di Taman Nasional Gunung Rinjani itu sendiri, begitu juga dengan teman-teman termasuk dari kepolisian juga sudah tergabung bersama-sama. Begitu juga sarana atau alut sista yang juga dikerahkan, juga ada beberapa pesawat yang sudah standby, ada 2 pesawat dari Basarnas itu sendiri dan juga dari PT Aman Mineral. Itu yang di-standby-kan, namun karena memang kondisi cuaca sehingga penggunaan pesawat memang tidak efektif dan itu akan kita siagakan untuk melaksanakan evakuasi medis udara. Dan mudah-mudahan saat ini sedang dalam perjalanan menuju pos Sembalun dan nantinya akan kita arahkan ke Rumah Sakit Polri. Jadi memang tanggung jawab saya pada saat laporan itu disampaikan terjadi kondisi membahayakan manusia, disitulah kita melakukan tindakan. Kemudian nanti mungkin sifatnya akan dilaksanakan serah terima dari Badan SAR Nasional kepada rumah sakit dan mungkin tidak lanjut dari kondisi korban maupun proses kepulangan mungkin akan diatur berikutnya, Pak. Sementara itu pemirsa, netizen Brazil ini rame-rame bersuara pasca meninggalnya turis yang jatuh dari tebing Gunung Rinjani. Mayoritas mereka kecewa dengan kinerja tim SAR Indonesia. Pasca meninggalnya turis asal Brazil Juliana yang jatuh dari tebing Gunung Rinjani, sejumlah netizen dari Brazil meluapkan kekecewaannya ke tim SAR Indonesia. Mereka menyesalkan tim SAR Indonesia yang lalai dan tidak memberikan makan dan minum saat korban jatuh. Ini adalah komentar warga Brazil di media sosial X. Mayoritas mereka tidak puas dengan kinerja penyelamatan tim SAR Indonesia terhadap turis Juliana. Mereka menyoroti pemerintah mengabaikan prioritas penyelamatan dan membiarkan korban tak berdaya tanpa diberi bantuan air dan makanan. Upaya evakuasi berlangsung terlalu lama, hingga 4 hari, juga disesalkan di media sosial. Warga Brazil mengkritik upaya penyelamatan tidak efektif, padahal melalui drone terlihat korban sempat selamat. Meski begitu, ada juga warga Brazil yang meminta semua berhenti mencaci tim SAR yang menyelamatkan korban, karena semuanya mencoba yang terbaik dan mendaki Gunung Rinjani bukan untuk pemula. Pemirsa, lansia yang hilang di Gunung Salak, Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditemukan meninggal dunia. Jasad lansia tersebut ditemukan di tepian jurang setinggi 120 meter. Seorang lansia berusia 60 tahun bernama Ayon yang sebelumnya hilang di Gunung Salak, Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditemukan tim SAR gabungan. Warga Ciapus, Kabupaten Bogor ini ditemukan meninggal dunia di tepian jurang setinggi 120 meter. Tim SAR gabungan berupaya mengevakuasi korban hari ini. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi lantaran jasad korban berada dalam kemiringan 80 derajat. Sebelumnya korban dinyatakan hilang di Taman Nasional Gunung Salak pada Minggu pagi lalu.
hari ini korban sudah selesai dievakuasi tepat pada pukul 16.25 tadi ya. 16.25 sudah sampai di Polsek Taman Sari, dievakuasi dari lokasi di kaki gunung dalam keadaan naik delta dan telah kami lakukan serah terima juga kepada keluarga. Menurut petugas, awalnya korban hiking di sekitar Gunung Salak bersama 2 rekannya. Korban dan 2 rekannya diketahui telah terbiasa mendaki Gunung Salak. Ketiganya kemudian terpisah dan rekannya berupaya mencari korban hingga malam hari, namun tidak ditemukan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Evakuasi warga negara Indonesia di Iran ini masih berlangsung hingga saat ini. Rencananya akan ada 4 penerbangan yang mengangkut 40 WNI yang tiba di tanah air. Ya, ini adalah 6 WNI. Maksud kami ada 6 WNI yang dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pukul 15.00 waktu Indonesia Barat sore tadi. Namun karena Bandara Doha sempat ditutup, diperkirakan kedatangan WNI ini akan mengalami penundaan. 18 WNI pada penerbangan dari Turki akan tiba pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Sementara 13 WNI lain dijadwalkan tiba pukul 21.40 waktu Indonesia Barat. 3 WNI asal Yaman dijadwalkan tiba pukul 22.20 waktu Indonesia Barat, pemirsa. Evakuasi WNI dari Iran menyita waktu 16 jam melalui perjalanan darat ke negara sekitar seperti melalui Turki, Qatar, dan juga Yaman. Sebelumnya, pemirsa, tepatnya kemarin 11 WNI sudah tiba lebih dulu di tanah air. Ini adalah gelombang pertama ya, seperti yang kita saksikan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. 11 WNI datang menggunakan maskapai Turkish Airlines TK56 rute Baku, Azerbaijan, Jakarta, Indonesia dalam kondisi sehat. 11 WNI terdiri dari pelajar dan pekerja migran Indonesia. Jumlah WNI terdaftar di KBRI mencapai 386 orang dan dievakuasi bertahap untuk dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu, Menteri Luar Negeri meningkatkan level siaga di KBRI Teheran menjadi level 1 dan pemerintah menghimbau seluruh WNI di Iran untuk pulang ke Indonesia karena konflik Iran dan Israel masih memanas. Tadi kurang lebih pukul 17.35 ya, dari 97 orang yang sudah kita evakuasi, 11 orang ya sudah tiba di Jakarta ya. Mereka berasal dari 2 provinsi ya, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kalimantan Timur ya. Alhamdulillah mereka dalam keadaan sehat meskipun kita tahu perjalanan yang ditempuh oleh saudara-saudara kita sangat panjang ya, sejak tanggal 20 yang lalu mereka sudah kita keluarkan dari Iran. Beberapa hari mereka menunggu di Baku ya untuk menunggu penjadwalan penerbangan ke Jakarta, ke Indonesia. Dan teman-teman seperti pahami ya, sejak serangan konflik terjadi khususnya pada saat Amerika Serikat juga melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir di Iran. Kita menerima informasi dari berbagai media dan juga laporan dari perwakilan kita di kawasan Timur Tengah, khususnya di kawasan Teluk, bahwa sudah terjadi tadi malam ya beberapa gangguan penerbangan, ya, disrupsi terhadap penerbangan internasional ya, karena misalnya tadi malam Qatar ya telah menutup wilayah udaranya selama beberapa jam dan dampaknya adalah terjadinya gangguan jadwal penerbangan, termasuk ya jadwal penerbangan yang digunakan oleh 11 WNI kita yang sudah kita keluarkan dari Teheran ya. Jadi sebetulnya selain yang 11 orang itu sudah siap 29 orang ya, jadi sisa 18 ya, mereka sudah dijadwalkan sebetulnya
akan tiba di Jakarta hari ini juga sore tadi. Namun karena terkena gangguan penerbangan karena mereka menggunakan maskapai Qatar Airways, ya, penerbangan mereka dari Baku ya, menuju Jakarta, menuju Doha sempat terganggu. Bahkan 2 pesawat yang mengangkut 18 orang saudara-saudara kita ini sempat dialihkan ke Jeddah, ya, Arab Saudi selama beberapa jam tersandar di sana. Tapi alhamdulillah ke-18 saudara-saudara kita tersebut sudah berhasil diterbangkan dari Jeddah menuju Doha. Ya. Saat ini nanti Pak Direktur Yuda bisa menyampaikan detailnya. Saat ini kita masih menunggu jadwal penerbangan dari Doha menuju Jakarta. Saya ajak Anda pemirsa untuk mengetahui situasi terkini di Bandara Internasional Soekarno-Hatta terkait kepulangan para WNI yang dievakuasi dari Iran. Ada rekan kami yang sudah standby dari pagi tadi, Dilami Aulia. Selamat malam, Dilami. Dilami, sudah berapa banyak WNI? Apakah dari pantauan Anda dan tim liputan di sana sudah ada yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta dari Iran? Dilami, silahkan. Ya pemirsa, 28 WNI evakuasi dari Iran ini sudah tiba di Indonesia, tepatnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tadi dengan 2 penerbangan, yang pertama adalah menggunakan Qatar Airways pada pukul 16.00 Indonesia Barat, dan juga yang kedua adalah penerbangan Turkish Airlines pada 17.35 waktu Indonesia Barat. Namun begitu, setelah 28 WNI ini landing atau tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mereka harus melakukan sejumlah pengecekan, mulai dari pengecekan imigrasi, kemudian pendaftaran email, dan juga terkait dengan mengambil bagasi atau koper mereka. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Direktur Pelindungan WNI Juda Nugraha. Selain itu, untuk WNI yang datang ke Indonesia hari ini didomisili dengan kota Jakarta, Banten hingga Bali. Yang mana untuk skemanya nanti setelah tadi melakukan sejumlah pengecekan, nanti mereka, para WNI ini akan keluar melalui pintu yang ada di belakang saya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tepatnya Terminal 3, kemudian akan langsung dijemput keluarganya dan akan pulang ke daerahnya masing-masing. Dan kalau misalnya melihat ya, untuk ketahapan pertama ini memang sudah dilakukan pemulangan sejak kemarin, di mana ada 11 WNI yang datang, kemudian disambut hangat oleh sejumlah pejabat seperti Menko Polhukam, Kemenlu, dan juga pejabat daerah yakni Jawa Timur dan juga Kalimantan Timur yang langsung menyapa dari para WNI ini. Dan ini juga sesuai dengan arahan Prabowo Subianto ya untuk evakuasi WNI di Iran ini, mengingat suasana atau kondisi yang memanas antara perang Iran dan juga Israel. Dan dari Kemenlu sendiri menargetkan ada 97 warga negara Indonesia yang akan dipulangkan dengan berbagai tahapan ya. Tentunya ini juga nantinya akan melihat kondisi dan situasi antara Iran dan juga Israel. Sementara itu pemirsa, selain nantinya untuk hari ini akan ada 49 dari WNI yang dipulangkan, nanti juga akan ada tambahan, yakni akan dievakuasi 3 WNI dari Yaman dan juga 2 WNI yang berada di Tel Aviv dan juga Yerusalem. Nanti kita akan nantikan bersama terkait dengan proses evakuasi ini. Kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak Dilami Aulia laporannya dan tim liputan di sana. Kami sangat mengapresiasi atas laporan yang sudah disampaikan ya. Semoga WNI tiba dengan selamat. Terima kasih banyak Dilami, selamat malam. Pemirsa, Iran dan Israel saling mengklaim kemenangan usai berperang selama 12 hari sebelum gencatan senjata. Apakah gencatan senjata ini justru menjadi babak baru atau luka lama yang tidak kunjung usai? Diskusinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sindo Prime.